Waduh, ini benar-benar sangat berkesan saya. Jadi sahabat, saya mereview ini agar supaya teman-teman yang dari Indonesia, baik dari Jeddah maupun dari Indonesia ke sini, ini barangkali salah satu informasi yang valid yang saya dapatkan dari beliau. Ya, nama aslinya siapa? Nama saya Helmi. Pak Helmi. Nah, assalamualaikum. Bapaknya Rehan, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Gimana? Bapaknya, alhamdulillah selama Anda tidak ada di Jeddah atau di Arab Saudi, kita sehat-sehat saja ya. Alhamdulillah, berkat Allah SWT masih memberikan kita napas yang begitu panjang ya, dan kita harus mensyukuri. Nah, saya sekarang mau coba bertanya atau mereview kepada Anda yang baru pulang dari Indonesia, apa saja selama ini di jalan ya, kendala di jalan. Saya dengar katanya ada karantina segala macam. Gimana perjalanan dari Cianjur kapan ini? Dari Cianjur terang, saya itu dari Cianjur tanggal 24. Jadi saya itu nginep 2 hari di Jakarta. Sampai tanggal 26 baru saya bisa terbang. Terbang ke mana? Penerbangan saya yang pertama transit di Turki. Itu ternyata selama dari Jakarta dia ke Turki. Ya. Jadi di Turki itu setelah nyampe di Turki, transitnya itu hampir lah istilahnya sekitar 6 jam. Waduh, sahabat, cuma masalahnya itu 6 jam jadi Turki. Gimana capeknya duduk pantat ini seperti mau tepos, duduk tunggu 6 jam. Ya, kita review lagi ya. Cuman memang ya alhamdulillah lah di Turki walaupun cuma di dalam airport sambil nunggu kita bisa kemana aja tapi di lokasi airport. Oh, di area situ saja. Area dalam airportnya saja. Tidak ada pertanyaan dari petugas bagaimana? Tidak ada. Jadi vaksin segala macam tidak ya? Tidak ada. Tidak ada. Jadi tidak ada ya. Bebas di situ. Mau makan, mau lenyap tiduran tidak masalah. Oh, nggak masalah. Tidak ada banyak pertanyaan. Gimana pemandangan di Turki itu walaupun di airport? Pemandangan di Turki, setahu saya kayaknya sih asik. Cuman kan kita nggak bisa keluar dari airport. Kita cuma singgah sementara. Mungkin yang lebih menderita karena pengaruh bahasa barangkali. Kita Ya. tidak ngerti bahasanya ya. Tapi sebagian sih ada yang ngomong bahasa Arab, ada yang ngomong bahasa Turki. Kalau bahasa Turki sama sekali saya nggak paham. Gimana? Bahasa Turki dia tidak tahu. Kalau bahasa Arab dia tahu. Insya Allah saya tahu. Jadi kita kadang jumpa di sekitaran dalam airport itu. Oh gitu ya. Istilahnya ya bebas lah. Ada orang Indonesia nggak? Ketemu orang Indonesia? Kalau warung Indonesia itu kayaknya nggak ada kalau di Turki ada. Jadi bawa memang bekal dari Indonesia. Harus. Nah, kita mau tanya lagi dia bagaimana dari Turki ke katanya ke Jordan. Terus dari Turki waktu itu kemana? Dari Turki setelah kurang lebih 6 jam, terus saya berangkat lagi lanjut perjalanan ke Jordan. Oh, ke Jordan ya? Ke Jordan. Tuh, ngapain di Jordan? Ya, ngapain ya? Kalau di Jordan mah istilah kayak Kan tujuannya ke Saudi, ini masalahnya kan? betul. Ke Saudi kan? Tujuannya ke Saudi, tapi di situ semacam kayak isolasi. Oh, berarti ini yang disebut negara ketiga yang orang belum disuntik harus di karantina di. Tapi maaf, kalau disebut dengan karantina kita bebas di Jordan. Bebas katanya. Bebas di Jordan. Bebas apa? Sempat saya ini refreshing atau turis jalan-jalan. Oh gitu ya. Berarti kata kasarnya di karantina tetapi mengasihkan disuruh tamasya di Jordan. Nah, dulu soalnya kamu tidak mau ke Jordan. Kalau saya ini cuma dengar aja itu Ordon. Tuh. Jadi di Jordan itu saya itu Kemana aja di Jordan? Kemana aja, ada 2 tempat yang pernah saya singgahi. Ya, satu ya. Yang pertama di Citadel. Citadel. Namanya Citadel. Citadel katanya. Bukan ini, bukan Jeddah. Bukan Jeddah. Citadel. Itu nama tempat. Ingat ya, Dan Citadel. sejarah Itu tempat apa itu? Itu semacam sejarah dulu katanya di situ peninggalan Hercules. Tuh. Peninggalan
Hercules, bayangkan yang paling kuat itu. Yang paling kuat, paling power, yang Iya. sering adu domba. Iya. Di situ itu amannya setelah istilahnya tersebut kaum Bani Umayyah. Bani Umayyah, benar-benar ada sejarahnya itu. Saya baca benar. Ceritanya Tapi mungkin Anda sudah dengar juga. Cuman saya sendiri juga nggak berpengalaman atau nggak pernah Iya. mendengar silsilah Iya, atau risalah tentang itu. Anda melihat itu gimana di sana? Saya Tempatnya? melihat di situ, soalnya dia itu berbentuk kayak gunung, Oh, gunung kayak semacam persinggahan atau istananya, Iya. atau tempat untuk berlomba adu Aduh, ya. kekuatannya, Ya. seperti kayak Senayan, Iya, kayak Senayan itu. Jadi kayak stadion ya. kayak Kayak stadion dan di situ. ditonton orang Tempat di situ. adunya itu tempat Nah, adu. Iya. Jadi di situ itu ada kayak kamar, kayak pintu Iya. dia masuk, Hmm? yang kalau dia masuk ke situ, Hmm. dia menuju ke Stadion itu. stadion itu. Jadi ada tempat-tempat apa ya? Kurang paham juga. Pokoknya saya itu setahu saya cuman itu aja. Dibawa ke sana ya. Enggak, soalnya nggak jalan-jalan ke sana, nggak bisa Oh, masuk. gitu ya? Oh, nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk karena agak jauh dari Jadi di bawah situ tempat itu saya, Iya. keliling-keliling yang ya pola Tugu tugu-tugu itu. peninggalan-peninggalan. Peninggalan. ya, Zaman sejarah dulu. mungkin sejarah zaman Orang dulu di batunya sana. segede-gede dream, bulat-bulat ditumbuk-tumbuk sesuai dengan tulisannya pun nggak paham aku. Masya Jadi Allah. nggak jelas. Saya Termasuk Anda ini orang yang paling beruntung ya. Ya. Termasuk Anda orang yang paling beruntung bisa mengunjungi tempat-tempat bersejarah itu. Alhamdulillah. Kita ini termasuk orang, insya Allah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa berkunjung ke sana ya sahabat ya. Kita berdoa saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar supaya tempat-tempat seperti itu bisa kita datangi ya. Insya Allah juga wabah ini cepat berlalu agar supaya kita bisa mengunjungi Amin. tempat itu. Oke? Nah, setelah itu kemana lagi itu? Setelah Itu kan baru satu, ya? Yang kedua, saya itu di situ ke sejarah ulama, yakni Ya. yang disebut dengan Ashabul Kahfi. Nah, itu sahabat. 7 ulama yang diikuti sama anjingnya satu. Itu. Dengar sahabat ya. Sampai- Ini semua kaum muslimin pasti tahu sejarah itu. Sekarang dia mau cerita secara langsung. Nah, terus sampai meninggal di situ. Jadi berapa ratus tahun? Iya, Selama 300. 300 tahun. Nah, barulah 9. dia itu istilahnya wafat di situ, meninggal Iya, iya. istilahnya di situ. Dan di situ saya itu masuk ke sebuah ruangan Iya. kayak gua. di gua itu. Wujudnya kalau di Indonesia itu kayak musola. Iya. Memang sudah dimodifikasi Bukan begitu. kaki Ya. seperti Yang aslinya kan bukan begitu. Yang aslinya adalah itu gua. Nah, itu ada lapisan batu di bawah sedikit. Itu masih asli dulu ya. Dan mereka bertujuh itu Allah Subhanahu Wa Taala dengan keimanan mereka itu ditidurkan selama 309 hari itu ya. Dan begitu juga artinya. Jadi setiap orang lewat di situ disangka cuma orang tidur aja. Jadi tidak ada yang ganggu. Tapi di sini yang Alhamdulillah Anda sudah sampai di sana. Terus Ya. gimana pengalaman Anda di sana? Jadi setelah saya masuk ke dalamnya, Iya. ada satu orang sana yang Iya. menjelaskan bahwa ini Oh, guide-nya ya. yang sebelah kanan Iya. itu 4 orang, Iya. yang sebelah kiri 7 orang. Nah, itu. Nah, di situ juga ada semacam kayak lemari, tapi dia terbikin dari batu, Batu. celah-celah batu, Iya. yang kayak gua kecil. Iya. Nah, isinya tulang semua, tapi tulang apa saya nggak begitu paham. Iya. Habis itu keliling terus, yang mana kata saya tanya, mana yang katanya anjingnya juga ada di sini. Sebenarnya anjingnya itu ada di depan pintu ini. Menurut sejarahnya. Iya, menurut Mati sejarah dia dia di situ. Iya. Ya. Terus di situ ada semacam gua tempat mereka itu sholat. Di situ kata sejarah yang di sana itu ada cahaya matahari yang 2 arah. Betul sekali sesuai dengan Itu sejarah. arah. Ya, sesuai dengan sejarah. Agar Di situ supaya juga mereka- terbentuk seperti masjid, Ya. terbentuk seperti tempat-tempat peribadatan. Cuman namanya di situ batu semua, Iya. gunung. Betul. Bisa boleh dikatakan itu di bawah bukit-bukitan gunung. Iya, betul. Batu semua. Gunungnya begini terus guanya di bawah. Iya. Di tempat ngumpet lah. Iya. tempat- Tunggu dulu. Saya baca di berita itu mengatakan bahwa tempat itu sudah di samping itu sudah dibuat perumahan, benar nggak?
Tempat di situ itu kalau perumahan mah nggak ada. Nggak ada, alhamdulillah. Tapi Berarti kalau bahwa masjid, oh gitu. Iya. masjid mah ada. Nah, kalau tempat beribadah seperti masjid ada. Ada. Cuma ada masjid Nah, aja. ini saksinya yang melihat langsung di sana ya. Cuman di situ memang dibentuk dan didesain tempat-tempat kayak keindahan alam seperti pepohonan. Jadi di iya. sana itu bisa niup dari panas. Tapi Masya Allah. alhamdulillah semasa aku di Jordan saya merasa kedinginan. Ya, karena itu dekat dengan Palestina ya. Sekarang lagi mau musim dingin, Musim masuk musim dingin. dingin. Iya. Sekarang mau musim dingin sekarang. Jadi bagi siapa sahabatnya saat ini ya bulan 9 ini, Anda bulan 10, bulan 12 itu Anda datang ke sana harus bawa jaket ya. Dan selama di Jordan pengalaman saya, hari pertama aku istilahnya masuk rumah, Ya. 2 hari setelahnya kenalah tes PCR. Nah, setelah 2 hari kita di PCR Di PCR di Jordan, di hotel. gimana? Nah, Ada yang positif? ya ngecek antara positif dan negatif. Cuman alhamdulillah semua rombongan saya semuanya negatif. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Nah, setelah itu berarti datang ke hotel itu sudah makan tidur ya? Sudah makan tidur. Makan Mau tidur. kemana silahkan. Masya Allah, tabarakallah. Bebas. Jadi kalau dikasih kebebasan dari sananya itu. Jadi masalah. Bebas. pemerintah di sana juga tidak mengekang para orang yang datang ke situ yang dikarantina itu tidak mengekang mereka ya? Tidak. Tidak ya? Tidak. Kalau istilah tekang mengekang itu nggak ada. Nggak ada ya? Dan Itu nggak ada. Terserah situ mau berjalan kemana. Yang penting jangan lupa. Bawa paspor. Sahabat-sahabat ini jangan lupa paspor. Nah, Jangan bawa sampai ketinggalan. Iya Nah, dokumen-dokumen lah. di sana ketatnya masya Allah ketat. Kalau sistem hukum di sana. Iya. Pemerintahannya. Nah, jadi Pemerintahannya ketat dokumen ya. itu harus Harus siap. selalu dibawa, Siap disiap. Nah, itu. Untuk menjaga keamanan Iya. diri kita masing-masing. Nah, bagus. Tinggal di sana. Informasi ini satu informasi yang paling penting ya. Nah, Nah, setelah dari Jordan sudah selesai Jordan 14 hari. 14 hari ya? 14 hari. Cuman 14 sebelum hari. berangkat maaf, ada PCR tes lagi. Nah, ada PCR test lagi setelah sudah mau 14 hari mau terbang ke sini ke Arab Saudi, itu di PCR lagi ya. Nah, setelah hari ke-13-nya saya jumpa tes PCR lagi. Iya. Besoknya barulah Terbang. kita berangkat ke Jeddah. Jadi sehari sebelum terbang ke Jeddah itu di PCR. Nah. Oke. Nah, setelah sampai di Jeddah gimana ceritanya? Pengalaman apa yang Setelah didapat? sampai di Jeddah, datang masuk ke bandara Jeddah, itu aman-aman saja, lancar, sampai ngambil barang istilahnya punya kita apa, Iya. itu aman. Cuman pada akhir pintu yang mau keluar Iya. itu ada penyegatan tentang vaksin. Vaksin. Nah, terus Nah, di situ ditanya per orang, Hmm. ditanya masing-masing. Ada yang pakai Sinovac sekali, Iya. ada yang pakai Sinovac 2 kali, Iya. ada yang Astra sekali. Iya. Itu semua ditanya. Nah, Dan semua kalau Anda dari Indonesia sudah disuntik dengan apa waktu itu? saya alhamdulillah kata persyaratan Arab Saudi itu saya vaksin AstraZeneca. Sudah disuntik waktu itu? Sudah waktu itu. Nah, sekali atau 2 kali? Sekali. Nah. Karena di Indonesia beda sama di hukum Saudi ini. Di Indonesia vaksin sekali itu mendapatkan vaksin yang kedua setelah 12 minggu. Kalau di sini hanya 2 minggu, Nah, di sana 12 minggu. Diharuskan Bayangkan, 12 intervalnya minggu. begitu jauh. Nah, ini barangkali salah satu informasi yang penting bagi sahabat. Kalau kami di Arab Saudi ini, vaksin itu vaksin pertama yang saya alami adalah vaksin pertama adalah dari 1 ke 2 hanya bedanya 2 minggu, ya. Nah, di Indonesia berbeda. Itulah hukum di sana, ya. Dan itu kebijakan di sana. Oke. Nah, Anda di karantina di sini nggak setelah disuntik 1 kali? saya kalau di karantina nggak ada vaksin. Saya kena vaksinnya itu ada di airport. Oh, di Jeddah. airport. Jadi sekarang sudah 2 kali ya? Sekarang sudah 2 kali. Beliau sudah 2 kali divaksin. AstraZeneca mungkin. Nah. Oke. Dari dari airport itu dibawa kemana? Dari airport kan kita selalu berdampingan sama petugas. Petugas, Jadi langsung ada bis di depan. Iya. Nah, kita serombongan Iya. dibawalah bagi yang
untuk kena karantina seperti tadi kayak Iya. vaksin. Iya. Itu saya itu langsung bawa bis ke hotel. Hotel mana? Hotelnya nama hotelnya itu Hotel Casablanca. Nah, Hotel Casablanca ini teringat di memori saya karena saya pernah tidur di sana. Berarti saya tahu tempatnya di Hai Salama. Hai Salama, bukan Masa Lama ya, bukan. Hai Salama. Sekali lagi saya bilang ya, Hai Salama. Salama Street. Bukan bahasa lama, masa lama bukan, ya. Bukan mbaknya, bukan, ya. Oke. Hai Salama, distrik Hai Salama. Iya. Oke. Berapa hari di sana? Di sana selama 7 hari 7 malam. Tapi hari ke-7 7 hari 7 malam. Makan tidur. Ngapain aja di hotel? ngapain aja ya? Ya makan tidur mau ngapain lagi? Namanya karantina. Tidak seperti di Jordan. Makan tidur 7 hari 7 malam. Tuh, sahabat ya. Tapi alhamdulillah bisa ke kamar, Iya. teman. Oh gitu. Bisa berkunjung sesama teman di Asal situ. hati-hati di situ, aja ya. kalau ada petugas mungkin ya adalah teguran. Oh gitu. Ya. Ya teguran pasti ada dari Nah. petugas-petugas. Berarti selama 7 hari 7 malam baru tadi kan keluar ini. Gimana perasaannya selama Perasaan perjalanan saya- dari Indonesia sampai ke sini, suka dukanya bagaimana itu dia? Pertama adalah dukanya dulu. Oke. Iya, dari Duka Indonesia saya, sampai Arab Kesel Saudi. saya Hmm. atau capek saya Iya. ya capek, dibilang capek, dibilang kesel ya kesel. Iya. Keselnya itu waktu cuma hanya begitu saja terlewati. Itu kendala kekesalan. No time is apa tuh? Kerugian. Nah, itu. Jadi itu ya. Itu dukanya ya. Itu dukanya. Dukanya. Belum lagi Sedihnya. duka yang sedihnya. Sedihnya apa? Kenapa saya sebut sedih? Hmm. Ya duka. Hmm. Ya hampir sama lah antara duka Iya, dan itu sedih tuh kan campur baur. beda-beda tipis. Beda-beda tipis. Jadi duka dan sedihnya saya itu di dalam beberapa hari sampai hampir 1 bulan itu cuma jalan dan makan tidur di dalam ruangan. Resiko di zaman pandemi adalah seperti itu. Itu Jangan Anda sesali dan jangan Anda tangisi. Yang paling dia sedihkan lagi, saya mau tanya. Senangnya Apa? nih. Belum, yang tadi sedihnya itu. Iya. Sedihnya meninggalkan Habibie. Itu Iya. gimana? Istri, keluarga, itu Oh. anak mungkin sedihnya. ninggalin istri, ninggalin anak. Ya, Sangat sampai berat sekarang sekali masih ya. Ingat selama perjalanan, ya ingat masalah istri itu. Teleponan, ya namanya kita di karantina nggak bisa keluar-keluar, siapa lagi yang mau ditelepon? Setiap hari hampirlah saya teleponan sama istri, sama anak, chatting ini dan itu, istilah membahagiakan diri saya. Alhamdulillah. Nah, itu sahabat, itu dia. Jadi sekali lagi saya mau katakan pada Anda adalah laki-laki sejati. Jangan engkau mengkhianati yang kau cintai di rumah. Ya, jangan kau chatting kepada tetangga. Chattinglah kepada orang di rumahmu yang kau kasihi dan yang kau sayangi. Jangan. Oke? Jangan ya. Jangan sekali-kali. Buktikan Ku yang sarankan bukti. kau. Terbukti dia laki-laki sejati. Berarti selama ini ku dengar informasi miring itu hoax. Itu hoax kan? Ya Pak ya? Nah sekarang sudah, alhamdulillah sudah sampai di rumah ini. Nah, bagaimana perasaan Anda? Senangnya gimana nih? Senangnya. Alhamdulillah, senangnya kita bisa melalui tes demi tes, suntik demi suntik, Ya, karantina demi karantina, transit dan perjalanan, Iya. semuanya hampir 1 bulan. Alhamdulillah semua lancar dan sehat. Itu Walaupun pengalaman yang luar biasa ya. pengalaman yang nggak bisa Iya. diraih lah kalau Iya. dibayangin Makanya secara pengalaman sangat luar akal biasa manusia ya. itu nggak bisa, karena kesehatan itu semua tergantung dari Allah betul, Subhanahu wa betul, Ta'ala. betul, Amin. betul sekali, betul. Waduh, ini benar-benar sangat berkesan saya. Jadi sahabat, saya mereview ini agar supaya teman-teman yang dari Indonesia, baik dari Jeddah maupun dari Indonesia ke sini, ini barangkali salah satu informasi yang valid yang saya dapatkan dari beliau. Ya, nama aslinya siapa? Nama saya Helmi. Pak Helmi. Nah, sudah memberikan informasi yang begitu berharga dengan kita. Jadi bagi sahabat yang melihat ini, tolong berikan komentar yang pernah mengalami seperti beliau, dan yang belum pernah mengalami seperti ini, tirulah seperti dia agar supaya tidak kesana kemari. Ya, oke? Nah,
berat rasa hati ini untuk berpisah dengan kalian. Ya, kalau begitu akan kuberikan kau yang terbaik. Kalau ada sumur di Jeddah, bolehlah kita menumpang mandi. Oke? Kalau Anda like and comment dan subscribe videoku ini, maka kita akan bertemu lagi di lain kesempatan, akan bermesra lagi seperti ini. Jangan lupa. Ya, jangan. Ingat itu, yang ku bilang tadi, jangan lupa kau subscribe ya. Oke? Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas informasinya. Terima kasih. Oke? Ila lika.